Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Jadi kali ini Scenic ini baru datang ke workshop kita, baru banget. Platnya nanti kalau kalian lihat juga masih putih, masih 40-an kilometer ya, masih bener-bener baru grass. Tapi bodinya warnanya kalau kalian lihat udah kayak Porsche grey gini ya. Warnanya nggak bener-bener putih. Tadi kita juga lihat beberapa kalau Scenic yang Q kan dia kayak mutiara. Saya juga pertama lihatnya kayak mutiara, tapi habis masuk ke dalam warnanya jadi berubah kayak warna Porsche grey kayak gini guys. Jadi kalau kalian lihat cakep banget ya. Scenic ini akan kita rubah cukup banyak. Yang fungsional akan kita rubah, dan juga ini cukup beda dengan Scenic yang lain guys. Nanti kalian harus tunggu hasilnya itu akan jadi seperti apa. Jadi headlamp pastinya akan kita custom, karena ini standarnya headlampnya nggak terang. Kemudian ya modelnya biasa aja, sama juga dengan Scenic G yang lain. Nah tapi ini akan kita kasih double Pro G di sini. Kita kasih 2 piece, nanti kita kasihnya simple aja, DRL-nya kita buat nyala. Kemudian ban velg kebetulan udah ganti, cakep juga, pakainya rata body juga ya, pakainya TE37 gini, ring 19. Nah, kemudian kita juga mau upgrade di bagian peredaman guys. Jadi nanti akan kita upgrade juga di Scenic ini peredamnya. Ini kalau kita lihat, oh suaranya kayak gitu guys, kelontangan banget. Ini memang ya standar semua Scenic ini seperti ini. Nanti kita akan peredam semuanya full, kap mesin, lantai, perbagasian, pintu-pintuan akan kita rubah semuanya. Kemudian kita juga mau tambahin ya, untuk nanti bagian belakang kita akan tambahin stop lamp juga pakai yang model punya Q. Nah ini emblem-emblem mungkin nanti kita akan coba ngobrol dengan owner, kita kasih yang black chrome gimana. Itu mungkin akan jadi salah satu yang cakep ya. Kita kasih black chrome ya. Nah ini guys, bagian tengah ini kan dia mati kalau G. Nanti kalau kita udah ganti pakai yang Q, dia udah nyala. Jadi udah kelihatannya sama seperti Q. Jadi nggak kelihatan nanggung banget ya guys ya. Nah seperti itu. Nanti bagasi juga ini masih yang biasa, akan kita ganti pakai yang otomatis pastinya 360. Nanti kemungkinan juga akan kita tambahkan di mobil ini. Dan juga yang unik di bagian seatnya guys. Yuk kita masuk ke bagian joknya. Nah, kita lihat di bagian seatnya guys. Ini jadi belum pernah kita lakukan di Scenic sebelumnya. Kebetulan request dari ownernya apa guys? Dia pengen fabric. Saya pengen joknya itu fabric dengan material yang saya mau. Nah, ini udah disiapkan guys untuk materialnya. Sama si ownernya dia menyiapkan yang modelnya fabric seperti ini. Nanti akan kita replace di bagian coklat-coklat di bagian tengah guys. Bagian tengah akan kita replace. Kita kasih model jahitan yang baru juga. Jadi ini kita pakai fabric seperti ini. Kalian lihat tuh, kayak ala-ala Recaro guys. Jadi joknya masih fabric, cuman dengan sentuhan yang berbeda. Cakep nih, nanti kita sama-sama tunggu hasilnya ya. Kita juga nggak sabar lihat hasilnya nanti, karena kombinasinya akan oke banget. Jadi nanti bagian lampu-lampu interior pun juga akan kita ganti pakai yang putih yang terang ya, yang LED. Jadi bukan pakai yang kuning-kuning kayak ginian. Nah seperti itu. Nanti dia juga pengen ditambahkan untuk bagian pilarnya sini ada hand gripnya, biar enak, naik turunnya juga mudah. Seperti itu. Nah, jadi kita sama-sama tunggu aja hasil dari Scenic Porsche Grey ini seperti apa. Cukup unik modifnya, cukup beda dari yang lain. Nah, ini tantangan buat kita untuk merealisasikan semua itu jadi sempurna, guys. Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Jadi kali ini Scenic Grey ini udah beres 100% guys. Udah beres kita modif semuanya, eksterior, interiornya dan lain-lain udah beres.
semuanya. Jadi kalau kalian lihat memang bisa cakep banget ya dari luar, kelihatan cakep banget, kelihatan ganteng banget ya. Mulai dari headlampnya pun kalian bisa lihat kita ganti pakai double Pro G seperti ini, slim frame seperti ini pun bisa RGB ya, nanti kalian bisa cek. Ini bisa RGB, semua udah black housing, semua udah cakep banget. Ini aslinya cuman basic Scenic-nya, Scenic G seperti kemarin ya, kalian lihat di P4-nya ya. Scenic G biasa, proyektor udah kita ganti semua. Enak banget, terangnya fokus banget. Jadi kalau kalian buat jarak jauh udah enak banget lah, nggak masalah sama sekali ya. Udah nggak kayak Scenic G yang lain, udah nggak kayak Scenic V, Scenic Q yang lain yang nggak terang. Kalau gini udah pasti terangnya. Nah, DRL pun udah kita tambahkan, pastinya pakai yang original dari Toyota ya, dan baru seperti ini. Jadi kalau kalian lihat dari depan udah kelihatannya bagus, headlampnya cakep, double Pro G, ada DRL-nya seperti ini, dan juga ada DRL di bagian bawah yang original dari Toyota. Yuk kita lihat ke bagian belakang untuk pengerjaan lainnya. Nah, untuk dari bagian belakangnya ini juga udah kita bereskan semuanya juga guys, udah cakep, udah siap pulang untuk Scenic ini. Jadi kita udah upgrade juga di bagian stop lamp bagian tengah ini. Kalau Scenic G ini kan dia tengahnya ini mati guys, kalau kemarin kalian lihat ya. Ini udah kalian lihat bisa nyala seperti ini, nyambung dengan bagian depan. Untuk emblem memang pengen dipertahankan, biarin chrome kayak gini nggak masalah, oke juga. Tapi untuk bagian stop lamp udah kita sambungan seperti ini. Nah, untuk kaca film pun nih kalian bisa lihat nih juga udah kita terapkan semua di Scenic ini, dari bagian depan, bagian samping, bagian belakang, semua udah kita terapkan untuk bagian kaca filmnya. Nah, untuk ban dan velg ini sudah pakai ring 19 untuk bagian velgnya guys. Untuk bagian bannya dia pakai yang 245/45 guys. Dan juga kita lihat ya di bagian bagasi ini udah pakai yang otomatis kayak gini guys. Tuh kalian bisa cek ya, udah pakai yang otomatis seperti ini. Udah enak banget, kalian buka tutupnya mudah banget. Nih pegasnya ada di sini guys, di kanan dan di kiri sini. Tuh semua seperti ini, mudah banget ya. Ini kita juga bisa tutup lewat sini, lewat belakang juga enak, nggak masalah, normal aja. Jadi kelihatannya juga lebih enak, lebih simple ya, nggak terlalu macam-macam kalian buka harus berat-berat banget. Nah, ini bisa kita terapkan juga untuk berbagai macam mobil, bisa untuk Scenic, Reborn, untuk Pajero, untuk Fortuner yang tipe G, bisa juga kita terapkan di berbagai macam mobil guys. Jadi kalian lihat dari depan tadi udah cakep, dari belakang udah cakep, dan di bagian interior juga cakep banget. Yuk kita sama-sama lihat ke interiornya yuk. Nah, untuk interiornya guys, ini untuk interiornya juga cukup banyak yang kita upgrade ya. Jadi kalau kalian lihat di Scenic G biasa, dia kan di bagian trim sini masih coklat semua guys. Bagian pintu, bagian bawah sini, semua itu kan coklat ya. Nah, tapi ini udah kita buat semuanya ini jadi yang blackout kayak gini. Blackout semua ya. Udah kelihatannya cakep banget. Untuk bagian door trimnya kalian bisa kelihatan lebih mewah lagi, lebih elegan lagi. Dan juga guys, untuk bagian seatnya kalian ini bisa lihat ya. Untuk bagian seatnya ini dia udah kita retrim. Tuh, kalian bisa cek ya. Ini udah kita retrim semua. Udah kelihatan mewah banget, udah kelihatan elegan banget ya untuk seatnya ya. Dengan kita upgrade bagian tengahnya sesuai request ownernya, dia kemarin bawa kain yang seperti bahan-bahan Recaro itu kita terapkan di bagian tengah. Fabric samping masih pakai fabric dari si Scenic ini tetepan, tapi di bagian tengah ini, bagian lining tengah ini kita kasih yang material seperti Recaro seperti ini. Jadi kelihatan lebih racing memangan, tapi tetap kelihatan luxury ya. Kita kasih double stitch di bagian tengah ini, ada dua batasan gini ya guys ya. Karena ini juga request dari si ownernya, dia pengen pakai yang ada dua bagian kayak gini. Nah, jadi seperti itu untuk upgrade dari Scenic ini juga udah kita lengkapi dengan peredam semua, dengan spion retract pun juga udah kita upgrade. Scenic G belum ada retractnya ya. Ini kalian bisa lihat tuh. Ini udah pakai retract semua, dan juga udah kita full lengkapi Scenic ini dengan peredam guys. Bagian lantai, bagian pintu-pintuan, kap mesin, bagasi, semua udah kita lengkapi dengan peredam. Jadi peredamnya pun ini kita pakai yang materialnya hybrid, bukan sama dengan peredam biasa. Ini full hybrid, jadi bisa kedap, bisa lebih enak juga, bisa lebih nyaman. Jadi kita pakai semuanya itu 3 lapis, bukan hanya 1 lapis aja. Jadi sudah pasti kita bisa pastikan semuanya itu akan kedap guys. Jadi seperti itu. Terima kasih guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk
like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita ini, dan share ke teman kalian kalau yang mau modif-modif Innova Zenik guys. Untuk kalian yang punya Innova, mobil-mobil apa aja selain Innova Zenik, bisa banget kita upgrade di workshop kita. Ada berbagai macam upgrade. Jadi kita mau cek nih guys, di workshop kita kira-kira ada pengerjaan Zenik cukup banyak nih. Kalian lihat aja dari luar sudah ada 3 guys. Yang pertama ini sama-sama putih semua ya di workshop kita. Yang ini Q, yang ini barusan datang tadi G, dan yang ini adalah V guys. Itu dalam juga ada putih juga sama, itu dia yang G. Jadi 2G, 1V, dan 1Q. Nah, untuk yang Q ini udah hampir beres guys. Mobil ini mau diambil sore ini langsung. Pengerjaan juga cukup banyak, macam-macam nih. Kita mau lihat dari bagian belakangnya. Stop lamp udah ganti pakai yang Lexus seperti ini. Kita blackout juga, jadi dari bagian body kit bawah di blackout. Bagian emblem-embleman sini udah kita blackout semua juga. Kemudian stop lamp udah ganti pakai yang model Lexus kayak gini yang smoke. Jadi kalau kalian lihat dari belakang bagus banget, dari belakang simple ya. Warnanya smoke, terang lit pun nggak lupa kita buat jadi black chrome kayak gini. Nah, di bagian body kit kita sisain emblem modelista di bagian tengah biar samping-sampingnya ini kelihatan glossy ya, seperti itu. Nah, untuk bagian dalam, untuk bagian interior, nanti kalian juga bisa cek lagi proses pemasangan untuk VIP table. Nanti kalian cek, cakep banget tuh ya. Biasa kita bisa pakai di Alphard, bisa pakai di Foxy, Fortuner juga bisa, nggak masalah lah. Kalau ini Zenik ini yang V, ini barusan kita ganti untuk bagian ban velgnya. Kalian cek sendiri ya, fitmentnya dari Zenik ini secakep apa. Ownernya pun tadi udah lihat puas banget, dia suka banget sama tampilannya. Next dia mau di blackoutin di bagian emblem-emblem dan di bagian interior kayak mobil ini nih guys. Mobil ini interiornya udah dibuat black piano. Kemudian kita masuk ke bagian dalam nih guys. Kita masuk di bagian dalam, kira-kira yang satu itu lagi ngerjain apa tuh? Yang satu itu lagi pengerjaan untuk 360 guys, untuk kamera 360. Jadi ini lagi kita proses 360, kemudian kita proses DRL-nya dan fog lamp-nya udah kita upgrade juga. Nah, ini kita lihat untuk 360-nya di bagian sini guys. Tuh. Ini yang depan. Di bagian depan sini DRL juga sudah terpasang. Dia pengennya memang yang ada welcome light-nya, bisa juga, dan semuanya ini dibuat black piano guys. Nah, itu lagi cukup banyak mobil-mobil Zenik ya di workshop kita nih. Kalau kalian lihat juga semuanya Toyota sebenarnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang sampai ke bagian belakang itu, yang tengah ke belakang itu semua Toyota. Dari Lexus, dari Kijang, dari Fortuner, Ribbon, LC, Zenik, 2KD, semua itu Toyota semua. Nah, jadi cukup banyak di workshop kita. Kita mau update seperti itu untuk pengerjaan Zenik. Kira-kira jadi kalian bisa tahu ada apa aja di workshop kita. Zenik juga kalian bisa upgrade seperti tadi di bagian ban velgnya, di bagian juga stabilizer guys. Zenik itu sekarang kita bisa kasih stabilizer. Jadi dulu kan nggak pernah pasang, sekarang bisa. Bagasi otomatis untuk yang V dan G bisa juga. Kemudian kita peredam bisa juga. Jadi nggak masalah. Zenik itu cukup banyak. Pokoknya bisa banget kita buat cakep, kita buat gagah lah. Nggak kalah sama Venturer, nggak kalah sama Fortuner dan Pajero. Jadi kita langsung kembali ke video kita yang sebelumnya guys. Bermacam-macam juga guys. Kita bisa upgrade dari eksterior, interior, kaki-kaki. Untuk Zenik ini pun ada kaki-kakinya untuk stabilizernya, biar bisa lebih enak, nggak limbung juga ada guys. Jadi terima kasih udah nonton video ini guys. So see you and goodbye.